Oke guys, ketemu lagi bersama Max Ihsan. Kembali kita membahas apa namanya tentang blogging, khususnya apa tutorial blogger untuk pemula ya guys ya. Nah, sebelum masuk ke videonya, silakan kalian like video ini. Kalau misalkan kalian nggak suka silahkan dislike. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan yang terpenting jangan lupa kalian buat subscribe. Oke, sebelum masuk ke videonya kita udah dulu guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang pengaruh kecepatan loading blog setelah update algoritma ya. Jadi pembahasan utama pada video kali ini yaitu ngebahas tentang apakah kecepatan blog itu masih berpengaruh pada indexing atau pada page seperti itu ya. Eh, sebagai apa namanya apa namanya tools untuk pengetesan, saya biasa pakai webdev ya di sini. Saya contohkan aja seperti ini nih. Nah di sini di page insight ya. Kita tes kecepatan loading blog Max Ihsan, oke? Ya. Jadi kita akan lihat ini di versi mobile sama di versi desktop hasilnya berapa. Perhatikan baik-baik. Nah ini untuk hasil mobilenya, yaitu performanya 71, oke. Sedangkan untuk desktop dia ada di posisi 99. Keren banget dong. Nah, masalahnya apakah kita perlu ini apa namanya nilai skor seperti ini itu apakah wajib? Lalu apakah ini juga wajib? Apakah harus ditingkatkan? Jadi kayak gini guys ya. Saya akan bahas secara mendalam di video kali ini. Jadi kayak gini. Untuk versi mobile sebenarnya ya, blog Max Ihsan itu atau blog saya ini itu awalnya punya skor page speed itu sekitar 94 atau 95. Lah, kenapa bisa berkurang? Ini berkurang karena saya melepaskan script lazy load untuk AdSense, oke? Ya. Jadi apa bedanya lazy load untuk AdSense sama lazy load untuk gambar? Perhatikan baik-baik ketika saya buka blog saya ya, Max Ihsan, misalkan seperti ini. Oke, misalkan ini, oh itu udah kebuka ya. Oh ini aja, kita reload aja yang ini. Oke, perhatikan baik-baik. Nah, loadingnya udah beres. Nah, dan ini untuk iklan AdSense-nya itu langsung tampil. Oke, perhatikan baik-baik untuk bagian gambar thumbnail postingan itu belum tampil karena saya pakai lazy load gambar. Oke. Dan untuk iklan AdSense pun dia pakai lazy load sebenarnya. Hanya saja dari beberapa dari pengalaman yang saya alami ketika pakai lazy load itu ternyata itu berpengaruh pada impresi ya guys ya. Jadi impresinya agak berkurang. Sedangkan kalau nggak pakai lazy load itu impresinya tuh lebih banyak. Hanya saja itu berpengaruh sama kecepatan sama yang ini. Oke, ini 71 ya. Nah, sebagai bukti mari kita coba nih. Mari kita coba apa menghilangkan salah satu script apa namanya? Oke, nah ini nih. Yang bagian scriptnya kita hilangkan dulu. Oke, kita simpan. Lalu apakah ini akan berfungsi lazy load-nya? Kita cek lagi. Oke, percaya kan? Jadi sekarang si iklan Google AdSense-nya itu nggak muncul. Otomatis loading blog itu jadi lebih cepat seperti itu. Gimana caranya buat muncul ya? Kita tinggal scroll aja. Kalian tinggal scroll aja di blog kalian misalkan seperti ini. Nah, iklannya baru muncul. Apakah berpengaruh pada tools ini, tools dari Google ini? Kita cek lagi ya, kita analisis lagi aja. Ini untuk yang kedua kalinya kita coba. Oke, tunggu sampai selesai.
karena ini dia menganalisis yang baru ya. Perhatikan guys, ya. Perhatikan, barusan skornya itu adalah 71. Oke, sekarang sudah pakai script lazy load AdSense, dia langsung naik ke 96, dan untuk versi desktopnya udah ada di 100. Ini udah sempurna banget ya. Jadi untuk masalah kecepatan loading untuk blog itu bisa dioptimasi ya. Dan ini ya kalian bisa lihat nih. Ini untuk performa di desktopnya ini 100 dan di mobilenya adalah 96. Hanya saja dari yang saya rasakan, apalagi sudah memasang iklan Google AdSense, ketika menggunakan script lazy load itu agak sedikit berpengaruh pada impresi ya guys ya. Sehingga saya memutuskan untuk tidak menggunakan eh, script lazy load ini gitu ya. Jadi script lazy loadnya masih tetap saya pasang. Nah, sedangkan untuk menonaktifkannya ya saya tinggal tambahin scriptnya ini aja. Udah beres. Nah, seperti itu. Mari kita cek. Nongol dah. Nah, sekarang iklannya udah nongol kan. Nah, hanya saja pasti berpengaruh ke sini ya, ke kecepatan loading. Nah, yang akan kita bahas di sini, apakah kecepatan loading ini berpengaruh enggak gitu sama sama performa blog di mesin pencari ya. eh Apa misalkan rank artikel itu bisa lebih bagus atau misalkan lebih jelek ketika suatu blog memiliki kecepatan loading yang bagus. Oke, apalagi setelah kemarin Google mengeluarkan algoritma baru ya. Oke, jadi kayak gini. Berdasarkan yang saya baca di search engine jurnal ya. Jika kalian pengen langsung apa lebih jelas, silahkan masuk aja ke searchenginejurnal.com ya, di sini kalian bisa baca. Jadi Google itu udah mengeluarkan apa namanya algoritma baru. Nah, ini namanya BERT, Crisis, Duplicate System, Exact, lain-lain bla 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 bla, sampai terakhir itu Spam Detection System. Nah, yang di bagian sini Retired Google Ranking System. Nah, ini artinya algoritma yang dipensiunkan oleh Google, dan ini sumbernya berasal dari Search Engine Journal ya guys. Otomatis informasi ini bisa kita bilang valid meskipun presentasinya saya nggak tahu apakah 100%, karena kita nggak tahu kan, Google juga mungkin punya algoritma tersendiri yang nggak diekspos ke publik seperti itu ya. Oke, yang dipensiunkan adalah Hummingbird, Mobile Friendly, nah PegSpeed Insight, nah sorry bukan PegSpeed Insight ya, PegSpeed System. Nah ini. Oke, nah intinya sebenarnya jadi kayak gini, ketika misalkan kita udah tahu bahwa PegSpeed System itu udah dipensiunkan oleh Google, bukan berarti kita membiarkan blog kita itu memiliki kecepatan loading yang jelek ya guys ya. Kenapa kecepatan loading yang jelek harus dihindari? Pertama, orang itu bakalan lebih memilih blog lain saat dibuka ketika misalkan blog kita itu lambat. Seperti itu. Ketika dibuka misalkan, taruh misalkan ada orang yang mencari kata kunci cara membuat donat misalkan. Seperti itu. Nah, di sini misalkan saya membuka, misalkan ini adalah blog saya, ketika dibuka nih di sini, loadingnya itu lebih dari 3 detik ya guys ya, otomatis bakalan bikin orang itu jengkel, kesel. Nah, kalau saya sih lebih memilih kecepatan loadingnya harus bagus biar nanti ketika dibuka langsung bagus. Contohnya misalkan seperti ini. Contohnya saya tuliskan kata kunci yang ada di blog saya, misalkan contoh desain kartu pelajar, misalkan seperti itu. Nah, ini di sini kalau nggak salah ada salah satu artikel dari blog saya. Nah, ini kita coba cek buka. Tuh dua. Nah, kan paling paling lama ini 2 detik lah. Meskipun di sini statusnya masih loading ya, tapi dia udah muncul seperti itu. Oke.
Itu makanya kecepatan loading ini meskipun oleh Google udah dipensiunkan, tapi dia tetap penting ya guys ya. Jadi hanya saja mungkin nggak wajib, tapi saya boleh bilang itu penting. Setiap blog itu harus memiliki kecepatan yang bagus. Janganlah sampai misalkan di versi mobile 38 atau misalkan kurang dari itu. Apalagi kalau misalkan di desktop kecepatan loadingnya nggak nyampe ke 50, janganlah ya. Minimal banget 60 atau 50 lah untuk kecepatan loading blog di versi mobile. Sedangkan untuk di versi desktop itu biasanya jauh lebih cepat daripada versi mobile. Pengaruhnya pada PageRank, jelas lah pengaruhnya pada PageRank ini untuk kata kunci ini, contoh desain kartu pelajar ini. Contoh desain kartu pelajar ini bagian saya ini ya, di blog saya ini kan ada artikel ini, contoh desain kartu pelajar. Nah, dia itu bisa masuk halaman pertama dan ada di posisi berapa ini? Satu, 2, 3, 4. Itu karena page speednya juga bagus seperti itu ya. Nah untuk yang ketiga ini Kompasiana ini masih saya yang nulis, hanya saja bukan waktu itu. Jadi saya sengaja bikin artikel ini buat ngerank ini, hanya saja karena kemarin-kemarin saya baru belajar SEO, jadi saya melakukan kesalahan. Harusnya untuk ngerank artikel ini saya jangan bikin judul yang sama dengan ini ya, akhirnya jadi saingan seperti ini. Dan terlebih lagi artikel ini bisa turun banget ranknya itu akibat algoritma spam ya. Jadi blog saya banyak banget yang kena artikel yang ada di Peguan itu hampir kebanyakan turun gitu. Jadi kecepatan loading itu sangat penting dan wajib dioptimasi kalau menurut saya, meskipun Google sendiri sudah mempensiunkan algoritmanya seperti itu ya. Eh, sebagai bukti ya, sebagai bukti kalau misalkan kecepatan loading itu nggak terlalu diperhitungkan, kita cek aja Tribun ya, Tribun News misalkan seperti ini, tribunnews.com. Nah, kita masuk lalu kita cek kecepatan loadingnya di page speed. Kayak kita tunggu untuk versi mobilenya dia dapat berapa. Lama bet. Lama banget ya analisis Tribun itu, emang karena apa, situs berita gede gitu mungkin, jadi banyak banget yang harus di itunya. Ini untuk mendiagnosis masalah performa di versi mobile ini cukup lama nih. Loading kita coba ke desktop, apakah udah masih menganalisis juga. Nah, kita cek aja ya, kita tungguin aja Tribun itu dapat berapa dia. Tapi kalau menurut saya sih pasti ini nggak akan hijau ya. Ini nggak akan hijau, saya yakin nggak akan hijau. Karena ya mana sih, kok nggak ada ya. Kayak kita cek lagi aja sekali lagi. Kita analisis lagi. Jadi tadi untuk yang Max Ihsan untuk blog saya itu dapat 71 tanpa menggunakan lazy load AdSense, sedangkan pas pakai lazy load AdSense itu bisa sampai 96 ya guys ya. Untuk kecepatan loadingnya memang bagus untuk performa, hanya saja nilai impresi iklannya itu berkurang ya. Jadi ketika orang buka artikel itu kadang karena ngelihat iklannya udah nggak ada, ya berarti nggak, kadang keinginan orang untuk klik iklan itu jadi kurang banget. Parah banget nih. Untuk Tribun News itu 16 ya. Gini, untuk desktop dia masih mendiagnosa. Nah, ini untuk versi mobile Tribun News ini dapat 16 untuk performanya, untuk SEO-nya yang dijaga.
tetap 91. Ini berarti apa namanya? Kecepatan loading baik blog atau itu website itu memang sekarang itu udah nggak terlalu harus dinomorsatukan ya guys ya, seperti itu. Tapi kan ini Tribun guys, kalau Tribun itu kan orang tuh udah tahu kalau nyari berita ya tinggal ketik aja Tribun gitu ya, pasti bakalan paling atas keluarnya seperti itu. Beda dengan blog kita yang apalagi blog para blogger pemula gitu ya, yang apa visitornya baru puluhan, ratusan gitu. Kecepatan loading itu wajib sekali untuk dioptimasi ya. Oke, paham ya? Jadi intinya, nah, sebelum video ini saya tutup, intinya kecepatan loading itu khususnya untuk di blog para blogger pemula itu wajib dioptimasi. Nggak usah muluk-muluk apa namanya pengen sampai ke nilai 100 untuk versi mobile misalkan, untuk desktop 100. Jangan muluk-muluk itu karena itu nggak penting. Yang penting itu konten dulu aja banyakin ya. Konten aja banyakin. Semakin kontennya banyak, nanti juga bakalan naik sedikit-sedikit kok. Mau mau itu artikel ya yang rank atau misalkan homepage yang ranknya seperti itu. Nanti juga bakalan naik dikit-dikit. Tapi tetap jangan dilupakan. Jangan sampai blog kalian misalkan dapat segini ya. Dapat nilai segini. Apalagi belum terkenal blognya misalkan. Dapat apa performa segini untuk kecepatan loadingnya auto ditinggalin dong. Ya, saya bilang karena beda dengan Tribun. Kalau Tribun itu situs berita yang udah orang-orang tuh tahu nyari berita tinggal ngetik Tribun aja. Oke, jadi seperti itu pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like. Kalau nggak suka, silahkan dislike. Yang terpenting, jangan lupa kalian untuk subscribe. See you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.